It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. To Mary's ears on angels' wings, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, sweet Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus,
terrifying dream. And desperation reaches out and clutches me when I'm so afraid that I don't even know how to pray. I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings. Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. To Mary's ears on angels' wings. Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, sweet Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. But Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone. But Jesus, the name lives Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings. Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, oh Jesus, proudest nations of the earth have come and gone. But Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me when I'm so afraid that I don't even know how to pray. I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings. Jesus, sweet Jesus, the word that came to life
Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, desperation reaches out and clutches me. When I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. To Mary's ears on angels' wings, Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, sweet Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips
of God, to Mary's ears on angels' wings. Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, oh Jesus, proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, desperation reaches out and clutches me. When I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God, to Mary's ears on angels' wings. Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. To Mary's ears on angels' wings. Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, sweet Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God, to Mary's ears on angels' wings. Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, oh Jesus, proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus,
terrifying dream. And desperation reaches out and clutches me when I'm so afraid that I don't even know how to pray. I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings. Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. To Mary's ears on angels' wings. Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, sweet Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. But Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone. But Jesus, the name lives Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings. Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, oh Jesus, proudest nations of the earth have come and gone. But Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, desperation reaches out and clutches me when I'm so afraid that I don't even know how to pray. I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings. Jesus, sweet Jesus, the word that came to life
Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, desperation reaches out and clutches me. When I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. To Mary's ears on angels' wings, Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, sweet Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami kumpulkan, yang kami ambil dari berkat-Mu jua. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak kita paduan suara SMPT Jumaat Birkanaya. Disilakan.
Terima kasih pujiannya, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita persiapkan bacaan selanjutnya dari Kejadian 21 ayat 8 sampai 21 dan kemudian Roma 6 ayat 1b sampai 11. Ini menjadi bacaan utama kita hari ini. Kemudian berita Injil dari Matius 10 ayat 24 sampai 39. Kalau kita sudah terbuka, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kepada-Mu di pagi hari ini, kami anak-anak-Mu selaku umat-Mu yang kudus, datang tersungkur di rumah-Mu yang kudus, menyembah Engkau, menyatakan rasa sukacita atas pemeliharaan-Mu yang boleh kami alami dalam satu pekan yang boleh kami lalui. Dan hari ini mengawali pekan yang baru, kami membawa kehidupan kami dengan segala keberadaan yang akan kami jalani hari ke hari. Tuhan, berlengkapi dengan firman-Mu. Biarlah kiranya kami dibekali oleh firman Tuhan yang akan kedengaran di tengah-tengah perhimpunan ini, agar kami teguh keluar untuk menjalani keberadaan hidup kami. Biarlah kiranya hamba-Hamba-Mu yang telah berdiri ini menjadi alat-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik. Karena itu kuasailah kami ya Roh Kudus, agar firman-Mu benar-benar kami sampaikan, sehingga kami semua boleh menghidupinya dalam suka dan duka perjalanan hidup ini. Kehidupan terus kami pegang teguh. Ya Bapa, berfirmanlah, kami tersedia mendengar. Di dalam Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita yang pertama dari Kejadian 21 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 21. Ayatnya yang ke-8 sampai dengan 21. Firman Tuhan, Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disakiti. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku." Hal itu sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebab hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hamba-Mu itu juga akan dibuat menjadi suatu bangsa, karena ia anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekibbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi
Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnya anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira semanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suaranya. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Lalu Allah menyertai anak itu, sehingga ia tumbuh besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun padan, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Roma pasal 6. Kitab Roma pasal 6 ayat 1b sampai ayat yang ke-11. Saya akan baca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab Ia mati, yakni mati terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Namun Ia hidup, yakni hidup bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan. Jemaat berdiri. Mari dengarkan berita Injil dari Matius 10 ayat 24 sampai 39. Firman Tuhan berbunyi, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama dengan seperti tuannya.
Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah 2 ekor burung pipit dijual seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah takut. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Namun siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan menyangkal bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah berita Injil. Amin. Firman Tuhan Kuresuman. Selamat pagi, Shalom. Semoga selalu ada sukacita walaupun hidup ini silih berganti kita hadapi ada suka dan duka. Tapi anak Tuhan jangan pernah kehilangan sukacita. Ketika kita punya sukacita menjalani hidup ini, itu kekuatan bagi kita dalam menjalani setiap keberadaan hidup. Apalagi tema kita hari ini berbicara di dalam Dia, di dalam Kristus ada kehidupan. Lang buang nani katuan. Yang dalam buang nani katuan berarti salian yang buang tak katuan. Nah, saudara-saudara menarik tema ini untuk kita cermati dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Karena tanpa kita sadari dunia sekarang seringkali mengartikan kehidupan dari apa yang kita miliki, dari apa yang kita capai, dari pengakuan-pengakuan manusia, kesuksesan. Itu pandangan dunia adalah kehidupan. Tetapi kalau kita membaca dan menikmati firman Tuhan hari ini, mulai dari Mazmur 86, bacaan utama kita Roma 6 ayat 1 sampai 11, Kejadian 21 ayat 8 sampai 21, dan Matius 10 ayat 4 sampai 39. Keseluruhan bacaan ini menjelaskan bahwa kehidupan sejati
dan hidup di dalam Yesus Kristus. Cek pada diri kita, apakah saya sudah hidup di dalam Kristus? Apakah keluargaku sudah hidup di dalam Kristus? Apakah perbuatanku mencerminkan kehidupan di dalam Kristus? Itu penting. Kejadian 21. Kita membaca ini kisah sebuah rumah tangga. Hagar dan Ismail terbuang di padang gurun Berseba. Kondisinya saat itu, saudara-saudara, sedikit ada kecemburuan dari istri Abraham, yaitu Sarah. Ini momok dalam hidup manusia. Kalau sedikit kita cemburu, orang berhasil kita cemburu, orang baik-baik kita cemburu, orang mengatakan yang benar kita cemburu. Ini sangat parah. Yang berikut kondisinya Hagar dan Ismail. Air di kirbang atau kantong sudah habis. Lalu yang terjadi adalah keputusasaan menghampiri Hagar. Lalu apa respon Hagar pada situasi itu? Yang menangis karena mengira anaknya akan mati. Seorang ibu yang menyaksikan kehidupan anaknya dalam keadaan itu tentu naluri seorang ibu akan sangat sedih. Saudara-saudara, bukankah hidup seperti itu kadang kita hadapi? Ada momen dalam perjalanan kehidupan setiap kita, air sukacita kita habis, janji masa depan terasa kabur, dan kita merasa berjuang. Tidak ada siapa-siapa yang bisa peduli dengan kita. Hagar pada saat itu suaminya Abraham sekalipun dia tidak peduli lagi. Tetapi perhatikan dalam bacaan ini, dalam kisah Hagar dan Ismail, apa yang terjadi selanjutnya? Allah mendengar tangisan anak itu, tangisan Ismail dan tangisan Hagar tentunya. Lalu kemudian Allah membuka mata Hagar sehingga dia dapat melihat sumur di dekat di mana dia ada. Di tengah padang gurun kematian, ternyata ada sesuatu yang Tuhan siapkan, yaitu air, sumur kehidupan yang tak mungkin bagi pikiran kita, mungkin bagi Allah. Yang mau anak di bawah waktu tengah atau kita terlihat atau benar, pada urusan itu pengetahuan. Karena ternyata di tengah padang gurun kematian, di situ ada sumber kehidupan yang Tuhan sediakan. Pelajaran yang kita terima dari kejadian 21 ini adalah persoalan apapun yang kita hadapi dalam rumah tangga, jangan abaikan Tuhan, dahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Kemudian kita pindah Mazmur 86. Pemazmur menyaksikan bahwa di dalam dia ada kehidupan. Dia di sini itu Allah. Karena itu apapun yang kita alami selalu ada intervensi Allah di dalamnya. Orang membuat kejahatan bagi kita, ingat di situ ada intervensi Allah. Dia tidak pernah membiarkan kita. Apalagi kalau hamba Tuhan dibuat bermasalah. Mengapa? Karena dia adalah Allah yang berkuasa. Dia dapat mengubah padang gurun keputusasaan menjadi mata air kehidupan. Sangat luar biasa kan Allah yang kita sembah dalam hidup ini. Tidak ada yang mustahil baginya. Karena itu dalam Roma 6 ayat 1 sampai 11. Di situ Rasul Paulus memberi gambaran yang sangat radikal tentang baptisan. Bukan karena kebetulan hari ini ada pembaptisan,
bagi cucu anak kekasih yang akan menerima baptisan. Tetapi ini jalan-jalan Tuhan supaya kita bisa mengerti apa makna baptisan bagi kita. Bahwa baptisan itu bukan sekedar ritual keagamaan, bukan formalitas, dan bukan sekedar pesta keluarga. Tetapi dalam Roma 6 ayat 4 Paulus menggunakan metafora yang sangat kuat, kematian dan kehidupan baru, merujuk kepada arti baptisan itu sendiri. Masuk ke dalam air baptisan atau diberi percikan melambangkan kita ikut dikuburkan bersama Kristus. Kematiannya adalah bagian dari hidup kita. Tetapi tidak sampai di situ. Ini menjelaskan ketika kita menerima air baptisan, menjelaskan manusia lama kita yang memiliki kecenderungan hidup dalam kedagingan atau selalu dikuasai oleh dosa, selalu mau jauh dari Tuhan, selalu mau ikuti pikiran. Kalau kita sudah dibaptis, itu sudah mati, sudah dikuburkan. Kalau masih ada di antara kita yang mengikuti kemauan kita sendiri, hati-hati dengan baptisan yang saudara sudah terima. Tidak ada artinya, tidak ada maknanya. Itu ketika menerima air baptisan, sesudah menerima atau sudah dibaptis, ini menjelaskan bahwa kita bangkit bersama Kristus untuk menjalani kehidupan yang baru sama sekali. Kehidupan lama kita tinggalkan, yang baru kita sambut dan lakukan. Jangan bermain-main dengan dosa. Karena ternyata dengan baptisan kita sudah mengikrarkan janji untuk meninggalkan manusia lama, dan sekarang kita pakai manusia baru di dalam air baptisan. Jadi sakramen baptisan kudus adalah meterai dan proklamasi akan kasih karunia Allah, anugerah Allah. Saudara saya, anak kekasih Benedito belum bisa memilih atau melakukan yang baik sama sekali. Belum bisa. Dia belum tahu. Tetapi dalam keberadaannya anak ini yang akan dibaptis sebentar, Allah sudah lebih dahulu memilih dan merangkul dia. Dia rangkul, kemudian dia bawa ke dalam kehidupannya. Itu misteri yang diterima dalam pembaptisan. Jadi sekali lagi bukan seremonial gereja, tetapi kesempatan bagi seseorang, bagi anak itu atau kita, untuk dapat menerima rangkulan Allah, kemudian dia bawa ke dalam kehidupannya, di dalam dia, di dalam Allah, kutuk dosa dipatahkan dan sebuah kehidupan baru dimulai. Jemaat dan saudara, Matius 10 ayat 24 sampai 39, di situ Yesus mengingatkan kita bahwa mengikut Dia membutuhkan komitmen yang jelas. Jangan abu-abu, jangan menyenangkan manusia, tetapi memiliki komitmen yang jelas. Tidak santai-santai, tetapi harus mengatakan yang seharusnya, melakukan yang seharusnya. Itu komitmen untuk mengikut Yesus. Saudara-saudara, mengikut Yesus berarti menuruti kehendak sepenuhnya. Dan mengikuti kehendak Yesus, kehendak Allah sepenuhnya, berarti ada tantangan. Bisa Anda ditolak, ada ketidaknyamanan untuk melakukan kehendaknya Dia karena tidak sesuai dengan kehendak kita. Banyak orang sekarang coba-coba mau supaya kehendaknya diikuti.
Ada yang layak tersurat. Itu salah satu wujud bahwa seseorang itu mau kehendaknya yang terjadi, bukan kehendaknya Tuhan. Pasal 10 dari bacaan kita tadi, ayat 39 mengatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena Allah, ia akan memperoleh ketundukan sepenuhnya. Artinya apa? Ketika kita berani melepaskan kendali hidup kita dan menyerahkan secara total hidup ini untuk dipimpin oleh Tuhan, menyerahkan secara total keluarga rumah tangga kita untuk dipimpin oleh Tuhan, menyerahkan secara total anak kita untuk dipimpin oleh Tuhan, disitulah kita akan menerima kehidupan yang sesungguhnya, yaitu hidup yang bermakna. Pertanyaannya adalah, sudah berapa tahun kita dibaptis? Apakah hidup kita sudah bermakna? Apakah hidup kita sudah bermakna? Saudara-saudara, hari ini melalui momen ibadah pembaptisan yang akan kita lakukan kepada anak cucu kekasih Benandito, orang tua, ayah ibu, papa mama Teresia diingatkan hari ini, anak ini Benandito ini dibaptis dalam Kristus agar dia memiliki kehidupan. Karena itu ayah ibu tidak hanya bertanggung jawab untuk memberi makan, pakaian, dan pendidikan. Tidak cukup hanya beri makan, pakaian, dan pendidikan. Kan orang sekarang yang penting anak itu sudah dibaptis, bajunya cukup, makanannya cukup, pendidikannya oke. Ada hal yang dilupakan, yaitu ayah ibu harus memperkenalkan sumber kehidupan itu kepada anak ini dalam karakter, dalam keteladanan. Didiklah anak ini dalam takut akan Tuhan. Dalam apapun situasi yang dihadapi dalam rumah tangga, terus terjadi teladan kasih. Jangan beri kasih. Untuk jemaat, apa pesan dari pembaptisan hari ini? Anak yang dibaptis hari ini menjadi bagian dari tubuh Kristus. Karena itu jemaat, apalagi orang-orang yang punya jabatan, ciptakan lingkungan gereja yang sehat. Kalau benar katakan benar, salah katakan salah, dan ini menuntut konsekuensi yang benar dari setiap kita. Karena kasih untuk semua, bukan untuk seseorang, bukan hanya untuk karena dia sabar. Sabarnya tunggu dulu. Kenapa dia sabar? Katakanlah saudara-saudara, segala aksi hidup kita, pola hidup kita, pelayanan kita akan menopang pertumbuhan iman anak yang baru dibaptis, bahkan orang-orang di sekitar kita. Jangan menjadi orang-orang yang masih Desperation reaches out and clutches me. Sebanyak-banyaknya jabatan gerejawi di atas pundak kita, itu harus membenahi kita untuk terus mengatakan yang benar, melakukan yang benar dalam pelayanan ini. Karena di mana lagi kita menyatakan kebenaran kalau bukan dalam gereja? Jangan karena jabatan kita, semuanya bisa kita lakukan. Saudara-saudara, hari ini dengan tema di dalam Dia ada kehidupan. Betul, di dalam Allah ada kehidupan bagi kita. Kalau kita melakukan menjalani hidup ini seturut dengan kehendaknya, bukan seturut 2-3 orang, tapi seturut dengan Dia yang mengutus kita untuk ada hari ini. Karena itu berjuanglah untuk benar-benar mencerminkan, menyatakan hidup baru di dalam apapun keadaan hidup kita. Sebab jelas dari tema ini, di luar Kristus hidup kita kering.
tidak punya arti, tetapi di dalam dia ada kehidupan. Karena itu mari melangkah dalam iman. Jangan takut terhadap tantangan dunia. Jangan takut terhadap tantangan pada turun kehidupan. Sebab Kristus sedang menjaminkan hidup yang penuh kebahagiaan. Karena itu lakukanlah kehendaknya dalam hidup ini. Salah satu kehendaknya itu, kalau kita dikaruniai anak atau anggota keluarga yang dibaptis, datanglah Allah kepadanya untuk menerima tanda dan meterai dari kehidupan itu. Biarlah kehidupan Kristus terus mengalir, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan saudara-saudara, bahkan dalam kehidupan anak kekasih, cucu kekasih dengan itu. Kita aminkan firman Tuhan dalam saat ini. Tuhan, Engkau tahu, jika hari ini hidup kami terasa hampa, terasa kering, atau melelahkan, bahkan kadang kami berjuang sebagai seorang yang jago dalam pelayanan. Ampuni kami, buatlah kami berhenti mencari apa dari dunia ini, tetapi buatlah kami datang dan kembali kepada Yesus, karena Dialah sumber berkat dan sumber kehidupan itu sendiri. Ajar kami untuk selalu berpegang teguh pada kehendaknya dalam setiap keadaan hidup. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam akte khusus pembaptisan bagi anak kekasih dengan Tito, Pedian Karatiku, anak dari Bapak Samaya Sama Darmawan dan Ibu Pedi Fitriana Setiawati. Saudara-saudara sedang jemaat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan Yesus tentang baptisan kudus demikian. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 18-20. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta penebusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus meneteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkan kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah diri dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Markus 1 ayat 4. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka, karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh karena dosa Adam. Tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian 13 ayat 7. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu. Tatkala dia berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang
yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk baptis, saya silakan berdiri. Saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis. Maka jawablah pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yang pertama jawab serempak ayat ibu ya. Yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takut ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menebuskan mereka dengan darahnya sehingga mereka patut dibaptis? Apakah engkau yakin? Yang kedua, mengapakah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja kerajaan? Apakah engkau mengaku? Nah, yang terakhir atau ketiga, berjanjilah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka. Apakah engkau berjanji? Terima kasih. Tuhan dimuliakan atas pengakuan dan janji saudara.
Mari kita naikkan syafaat kita berdoa. Bapa yang baik, dimuliakanlah Engkau atas segala karunia-Mu yang boleh kami nikmati hari ini. Tuhan telah menyuguhkan kepada kami firman yang hidup, kiranya menjadi makanan rohani bagi kami. Bahwasanya firman menjelaskan kepada kami hari ini bahwa hanya di dalam Kristus ada kehidupan. Tuhan tolong kami untuk selalu setia melakukan kehendak-Mu dalam apapun hidup ini. Secara khusus kami berdoa bagi anak kekasih dengan Dito Titian Barakiku yang telah menerima tanda dan meterai dari kematian dan kebangkitan melalui tanda baptisan kudus. Jaga anak kekasih dengan Dito ini dalam tumbuh kembangnya. Tuhan tuntun dengan baik. Berkati ayah dan ibu atau keluarga yang ada mengasuh setiap hari untuk benar-benar menjadi teladan kasih Tuhan, agar anak ini boleh bertumbuh seturut dengan kehendak-Mu. Sadarkanlah kedua orang tua, ayah dan ibu, tidak cukup hanya untuk berjuang agar anak ini memiliki pendidikan yang baik, makanan cukup dan kebutuhan hidup, pakaian ada. Tetapi ternyata hari ini kami diingatkan oleh firman untuk mendidik anak ini dalam keteladanan kasih, baik itu orang tua maupun jemaatnya, pemangku jabatan di tengah-tengah jemaat Beringkanaya ini. Berkatilah untuk terus menjadi teladan dalam apapun keadaan hidup, agar jemaat betul-betul digiring pada yang Tuhan kehendaki, yaitu menerima kehidupan sejati. Ya Bapa sekali, kami mohon Engkau menuntun menyertai kami dalam satu pekan ini, dalam tugas masing-masing kami. Tuhan sertai lindungi, jauhkanlah dari mara bahaya. Untuk anak-anak kekasih, cucu-cucu kekasih yang sedang libur, Tuhan berkati masa libur mereka boleh dimanfaatkan untuk dekat dengan orang tua dan keluarga. Biar dalam menjalani hari-hari yang Tuhan telah anugerahkan, anak-anak terkasih kami senantiasa merasakan bahwa perlindungan dan kasih-Mu tetap dinikmati. Sekiranya hasil dari perjuangan mereka mengikuti semester, mereka mendapatkan nilai yang memuaskan, bahkan boleh naik kelas, dan itu akan menyempurnakan kebahagiaan bersama dengan orang tua. Semua pekerjaan dan seluruh anggota jemaat Beringkanaya, baik yang hadir saat ini pun yang tidak sempat hadir atau nanti akan beribadah pada jam 6 sore, Engkau memberkati segenap aktivitas yang akan kami lakukan dalam pekan yang baru ini. Tuhan, biarlah pimpinan menetap kami alami, sehingga kami boleh berjalan pada jalan kehidupan. Berkati menjadi semangat Beringkanaya untuk dapat mengambil langkah-langkah pelayanan yang mempermuliakan nama Tuhan. Sekalipun itu hal yang akan kami lakukan belum kami mengerti, tetapi Tuhan beri pengertian kepada setiap kami untuk dapat mengangkat pelayanan dengan baik. Ya Bapa di surga, terlebih penentuan, pemutusan dan pengurayan hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah jemaat Beringkanaya ini ke depan, Tuhan berperkara di dalamnya agar boleh berlangsung seturut dengan kehendak-Mu saja. Jauh pikiran-pikiran yang tidak benar dalam kehidupan setiap kami, karena sungguh
bermasalah juga dalam perjalanan hidup. Kami doakan Esron Tangkelah kelompok 3. Kami doakan Yunus Tangkelayuk kelompok 4. Kami doakan Amauresia Wilhelmina Datu kelompok 5. Kami doakan Ningrum Dia Puspita kelompok 6. Mereka untuk berjalan hari ke hari ke depan. Biarlah kiranya Tuhan membuat mereka terus dalam tuntunan kasih-Mu, mereka boleh berbahagia seperti hari ini. Penuhilah sukacita mereka. Demikian juga jemaat Tuhan yang Tuhan perkenan menerima kenaikan pangkat atau golongan, boleh selesai studi, boleh mendapat pekerjaan, boleh sembuh dari sakit, dan berbagai keberhasilan lainnya yang Tuhan anugerahkan. Berkati untuk menyenangkan mereka dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya mereka dapat merespon segala kebaikan-Mu yang Engkau berikan. Berdoa untuk penata layanan, untuk sepekan ini. Tuhan berkati kebaktian-kebaktian yang akan dilaksanakan. Biarlah semua boleh berjalan, baik itu kebaktian hari Minggu, rumah tangga PWGT, PKB, PPGT, dan kebaktian insidentil. Tuhan, pakailah hamba-hamba-Mu untuk dapat berdiri benar menyampaikan firman-Mu, agar kami ditumbuhkan ke arah yang Tuhan kehendaki. Pemberitaan firman-Mu bertanggung jawab untuk menjawab kebutuhan jemaat ini dalam rangkaian penelaan Alkitab ataupun khotbah. Kiranya semua pelayan-pelayan-Mu bertanggung jawab untuk menguraikan kebenaran firman Tuhan. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang berencana untuk menerima pemberkatan perkawinan Saudara Valentino Pakombong dengan Astrid Mangalik. Jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Kesiapan dan persiapan mereka Tuhan bantu. Berkati kedua belah pihak, orang tua dan keluarga. Kiranya hadir memberi doa restu. Berkati jemaat-Mu, hamba-hamba Tuhan, agar boleh menerangkan kebenaran firman-Mu bagi mereka yang akan memulai kehidupan baru dalam rumah tangga. Kami bersyukur hari ini karena pertambahan warga jemaat. Kami sambut dengan penuh sukacita keluarga Daniel Rihi yang bergabung di jemaat Bringkanaya masuk di kelompok 2. Tuhan berkati keluarga ini, berkati kelompok 2 untuk menerima mereka dan menjadi teladan iman dalam setiap kiprah pelayanan. Mereka boleh mendapatkan pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua, saudara, dan anak-anak kekasih kami yang dalam pergumulan sakit. Kami doakan orang tua kami, Ibu Esther Panggalo, Ibu Yuli Ramba, Mama Ayu, Ibu Rusmayanti Lafua, orang tua kami Bapak Simon Suloh. Mereka dirawat di rumah atau di rumah sakit. Tuhan berkati perawatan yang diterima, kiranya memberi kesembuhan. Berkati keluarga mendampingi, tangan-tangan yang terulur merawatnya hari ke hari. Biarlah mereka boleh menerima kesembuhan sejati atas segala alat-alat dan berkat-berkat Tuhan. Berdoa bagi yang sedang berduka cita. Kami doakan Bapak Marlinus Bintan. Kami doakan Bapak Pabane Pakambanan. Mereka kehilangan orang-orang kecintaan. Tuhan, topang mereka dalam menjalani duka cita. Berkati segenap keluarga yang berduka cita, agar mereka tetap teguh dalam iman untuk menjalani masa-masa perkabungan mereka. Biarlah kiranya Roh Kudus menghiburkan mereka, menopang, dan segala yang mereka butuhkan sekaitan dengan kedukaan ini
Ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan. Berikanlah agar semua itu boleh menjadi alat untuk menghapus air mata duka cita mereka, sehingga mereka kembali teguh untuk menyaksikan pertolongan-Mu yang luar biasa. Ya Tuhan, pimpin hidup kami hari ini. Kalau ibadah ini boleh selesai, kami percaya karena perkenaan Tuhan. Lindungi dan sertai ketika kami akan kembali ke rumah masing-masing. Jauhkan dari mara bahaya. Tibahkan dengan baik ke rumah anugerah-Mu, dan di sana pun peliharakan hidup kami bersama dengan keluarga. Dan di sana pun ya Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Semua yang telah melibatkan diri dalam pelayanan-Mu hari ini, apapun peran kami, Tuhan terus berkati, beri sukacita, agar kami terus memberi diri waktu kami Tuhan pakai dalam pelayanan, agar nama-Mu dimuliakan. Bahkan berita sukacita dari firman-Mu boleh disampaikan dengan baik. Berdoa untuk persembahan syukur yang telah kami kumpulkan hari ini, baik melalui keluarga, anak kekasih Benandito, maupun dari jemaat-Mu yang telah dikumpulkan melalui pundi. Tuhan berkenan menguduskan agar boleh dipakai dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat ini, bahkan dalam pelayanan gereja Toraja yang masih ada pada kami, pada keluarga. Tolong Tuhan berkati kami untuk menggunakannya semakin bertanggung jawab dalam setiap kebutuhan. Dimuliakanlah Engkau dan terus menggembirakan bagi anak-anak Tuhan. Peliharakan kehidupan kami sekalian hari ini. Tuhan tuntun setiap harapan-harapan hidup kami masing-masing. Berperkaralah di dalamnya. Biarlah semua boleh tercapai, agar kami boleh senang dan selalu memperkenalkan kebaikan-Mu dalam apapun hidup ini. Inilah doa kami Bapa. Sukacita kami sempurnakan, permohonan kami jawablah, karena semuanya kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang senantiasa mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat kepada anak kekasih Benandito Febian Baratiku yang telah menerima baptisan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam tumbuh kembangnya. Berikut penekanan warta. Tim kerja LKPD PPGT Jumaat Biringkanaya mengadakan pencarian dana pada hari ini berupa penjualan makanan di semua jam ibadah. Mohon jemaat mendukung dan menyambutnya dengan sukacita. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Pendeta Abigail Tangkeparung STH MM. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk meyakini bahwa Allah adalah sumber kehidupan. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Mari berdiri bersama-sama dan dengarkanlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dari Keluaran pasal 19 ayat 5. Saya baca dalam terjemahan baru edisi 2. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milikku.
Saudara-saudara, pergilah dan lakukanlah firman Tuhan. Beritakanlah kerajaan Allah agar semakin banyak orang menikmati damai sejahtera Allah dan menerima kehidupan yang sejati. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur nama Yesus termulia menutup rangkaian ibadah kita pada saat ini. Yesus termulia di atas segalanya, agar di dalam semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta. Di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Di mana manusia yang tak mengenal nama, seluruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, mencerminkan firman Tuhan.
Berapa bulan? Selamat sayang. Berapa minggu? 2 bulan. Iya deh. Oh dong, berapa 1 minggu ya? Ini umur berapa? Oh sudah 2 bulan. Selamat ya, guys. Ya, selamat ya. Selamat ya. Enak tidurnya ya. Oh ya tenang. Kayak saya tidak TV mah. Iya. Kapan datang ini? Kirim di grup nanti kita sebarang itu tapi cucunya. Mau ibadah sebentar dulu. Iya. Oh, ini ada Ada dibawa kemarin karena ibadah. Satu pasang boleh. Iya. Tapi rumahnya Bapak Iciro ya? Iya. Ibu, selamat. Selamat Oma. Iya, karena apa siapa? Saya. Iya. Naomi. Oma cantik, Oma cantik. Hari Jumat. Tunggu dulu. Apa lagi? Mama Ivana. Tidak, nama-nama di Nona. Nona manis. Siapa lagi? Ponakannya Om Tani. Om Tani? Bapak Lisba. Ondole tidak. Kecantikan. Lupa lagi betul enggak? Betul enggak ada yang mana? Kenapa enggak nego penyanyi tadi? Tidak ada yang ngantar kalau lagi. Kamu pada kecantik sekali, Pak. Oh, betul. Kalau sempat Kak Omaden, iya jam 6 lihat di pengumumannya ya. Usahakan nih ya. Apa cowok? Cowok. Iya. Dokter siapa? Itu di sana. Itu dalam pulangannya kok. Ada di rumah. Oma. Ada kak popcorn. Sebentar ada popcorn.